tetapi iblis seperti singa yang mengaum-ngaum untuk memangsa kita dan menghancurkan kita. Tuhan menginginkan semua yang kita miliki tetap menjadi milik kita, bahkan kita terus bertambah-tambah. Tuhan tidak menginginkan kita celaka, tetapi Dia mau kita bahagia, sebab Tuhan menyuruh saya dan saudara merawat hati kita. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh bersama kembali di dalam kebenaran firman Tuhan dengan tema merawat hati. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suasana hati akan sangat mempengaruhi cara hidup kita, sebab hati sebagai pusat kehidupan yang dapat menyimpan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi, apapun yang ada di dalam hati kita, itulah yang dipikirkan dan diinginkan, dikatakan dan dilakukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Sungguh hati adalah bagian dari kita yang memang tersembunyi dan tidak terlihat dari luar. Jangankan mengetahui isi hati orang secara tepat, isi hati kita sendiri pun kita sering tidak ketahui dengan pasti. Kita bisa merasa kesal tanpa sebab, merasa sedih tanpa alasan jelas, kehilangan mood dan sebagainya, dan semua itu berasal dari perasaan dalam hati kita. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik buruknya perbuatan atau perkataan seseorang sangat ditentukan dari apa yang dimasukkan ke dalam perbendaharaan hatinya. Perkataan kita merupakan buah dari hati yang menghasilkan perkataan yang baik, pikiran yang baik, tindakan yang baik, dan segala hal yang baik lainnya. Sungguh tidak sulit mengetahui apa yang kita percayai. Salah satu cara termudah adalah melalui perkataan kita. Apa yang kita ucapkan mewakili bagaimana cara kita melihat diri kita atau menunjukkan identitas kita yang sesungguhnya. Hal penting lain mengenai perkataan adalah apa yang kita ucapkan merupakan senjata yang sangat ampuh jika kita menggunakannya dengan benar. Mengucapkan sesuatu yang baik seperti pujian, berkat, atau syukur dapat membangun kehidupan kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Bukan hanya hati orang lain saja, tetapi hati kita sendiri pun bisa seperti itu. Alkitab berkata hatinya sudah membatu. Begitu banyak hal yang negatif yang bisa menghancurkan kita yang berasal dari hati ini. Jika tubuh kita saja perlu secara rutin diperiksa, apalagi hati kita jauh letaknya tersembunyi di dalam tubuh kita. Namun firman Tuhan di dalam Yeremia 17 ayat 10 menjadi jawaban, berkata demikian, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin.
Tuhan mau memeriksa hati kita, menyembuhkan yang terluka, membersihkan yang kotor, dan mengembalikan hati kita ke dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan, kalau Tuhan tahu isi hati kita, mari kita lihat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita ibarat spons. Jika spons menyerap air putih saat diperas, spons itu akan mengeluarkan air putih. Tidak mungkin spons menyerap air putih tetapi keluar air jeruk. Hati kita seharusnya mengalirkan air kehidupan. Hanya ada satu cara untuk memastikan agar kita mengeluarkan air kehidupan saat diperas, yaitu hati kita perlu menyerap air kehidupan. Mungkin kita berpikir, saya sudah sering menyerap firman Tuhan, tapi mengapa yang keluar tetap hal-hal buruk? Yang kita butuhkan bukan hanya sering mendengar, tetapi lebih sering mendengar. Apakah kita lebih sering mendengarkan firman Tuhan dibandingkan yang lain? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita lebih banyak melihat dan mendengar hal-hal yang negatif, jangan heran jika yang keluar dari hati dan mulut kita adalah hal-hal negatif. Sebaliknya, jika kita lebih banyak melihat dan mendengar kabar mengenai Yesus dan firman-Nya, yang akan terpancar dari hati dan mulut kita adalah hal-hal yang memberikan semangat, kekuatan, kasih, dan pengharapan. Yohanes pasal 7 ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di dalam hidup kita ada mata air yang dapat menyelamatkan hidup banyak orang. Ketika kita hidup percaya kepada Kristus, mata air itu akan mengalirkan air kehidupan yang dapat menjadikan berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan Yesus adalah sumber berkat, dan kita adalah saluran yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa yang dihasilkan oleh hati kita. Ketika kita menaruhkan pengharapan kepada Kristus ke dalam hati kita, yang mengalir adalah hal-hal yang membawa kehidupan, kekuatan, dan keberanian. Kita tidak perlu takut terhadap lawan-lawan kita, karena kita tahu bahwa pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus merawat hati kita? Yang pertama adalah agar kita bergembira, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saat seseorang mengalami sakit penyakit, maka suasana hati yang bergembira akan sangat membantu kesembuhan orang yang sakit. Kedua, mengapa kita merawat hati? Tuhan ingin agar kita berbahagia. Haleluya. Amsal 17 ayat 20 berkata demikian, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan agar hati kita tidak serong. Setia terhadap pasangan kita, mari kita setia terhadap pasangan kita, terlebih kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita celaka,
tetapi Dia mau kita bahagia. Sebab Tuhan menyuruh saya dan saudara merawat hati kita. Mengapa kita harus merawat hati kita? Yang ketiga adalah Tuhan tidak ingin kita mengalami kehancuran. Amsal 18 ayat 12 berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tuhan tidak menginginkan kita mengalami kehancuran, tetapi iblis seperti singa yang mengaum-ngaum untuk memangsa kita dan menghancurkan kita. Tuhan menginginkan semua yang kita miliki tetap menjadi milik kita, bahkan kita terus bertambah-tambah, sebab Tuhan sanggup memelihara semua yang ada pada kita. Namun Tuhan menginginkan kita menjaga hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita introspeksi diri. Jika kita mengucapkan sumpah serapah, kata-kata kotor, kutuk, gosip, dan sejenisnya, hidup kita hanya berpindah dari satu stres ke stres lainnya, dari satu tekanan ke tekanan berikutnya. Sebaliknya, jika kita mengucapkan hanya yang baik, seperti mengucapkan janji Tuhan, kata-kata yang membangun, kita percaya sekalipun kita dalam situasi kurang baik, damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai saya dan saudara. Amsal 16 ayat 24 berkata demikian, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Bolehkah kita mengulangi kebenaran firman Tuhan ini dan membacanya bersama-sama? Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kita semestinya takjub terhadap besarnya kuasa yang dapat dihasilkan oleh setiap perkataan kita. Perkataan yang kita ucapkan dapat membuat beban hidup seseorang bertambah ringan, atau sebaliknya dapat membuat orang itu tambah putus asa dan kehilangan pengharapan. Firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Mungkin perkataan kita tidak langsung menyelesaikan masalah seseorang, tetapi perhatikan, setidaknya perkataan kita dapat memberikan mereka kekuatan, semangat, dan harapan baru. Saya mau katakan buat kita semua, jangan biarkan keteguhan hati kita melemah. Jangan biarkan situasi mengambil alih hidup kita. Jangan lari dari masalah. Lihatlah masalah sebagai kesempatan untuk menyaksikan mujizat. Katakan amin. Kita dapat menghadapinya, sebab Tuhan menjanjikan kita kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lekas putus asa atau patah semangat. Jangan terburu-buru mengucapkan tidak sanggup atau tidak mampu. Tahan sebentar emosi negatif kita dan biarkan hati kita mengingat kembali janji-janji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak lelah, Tuhan tidak pernah sedetik pun mengalihkan pandangannya dari saya dan saudara. Sebab itu jangan mundur. Jangan biarkan emosi menuntun saya dan saudara kepada hal-hal yang akan kita sesali di kemudian hari. Kita tidak sendirian. Bahkan faktanya kita tidak pernah sendirian. Mari katakan, saya tidak sendiri. Di jalan yang buntu, Tuhan ada, menyertai dan membuka jalan untuk saya dan saudara. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa ada begitu banyak alasan bagi kita untuk bersyukur.
Mari kita berhenti melihat segala sesuatu dari kacamata yang negatif, yang akan membuat kita stres, depresi, dan pesimis. Mari lihatlah kasih setia Tuhan di dalam hidup kita dan bersyukurlah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya dan saudara mempercayai sesuatu yang benar, kita pasti melakukan yang benar. Ketika kita percaya Tuhan telah mengampuni saya dan saudara, maka kita akan mengampuni orang yang kita benci. Ketika kita percaya bahwa berkat datangnya dari Tuhan dan Dia yang menjamin masa depan saya dan saudara, maka kita tidak takut untuk memberi persembahan, memberi persepuluhan, dan memberkati orang lain. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengerti saat ini bagaimana merawat hati kita. Tuhan mau pakai hidup saya dan saudara. Dan saat ini ketika hati kita rawat, maka perkataan kita akan membangun dan memberkati kehidupan kita, dan banyak orang diberkati.